Halo YouTube, jumpa lagi dengan RST Channel. Ini adalah video lanjutan tentang tutorial belajar pemrograman bahasa Java. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang inheritance dan pewarisan di sebuah kelas Java. Dengan konsep tersebut, maka memungkinkan sebuah kelas, di sini smartphone, mewariskan semua properti yang dimiliki seperti variabel dan metode terhadap subclass yang ditunjuk sebagai ahli waris. Sederhananya seperti itu. Di sini adalah kelas Android dengan menggunakan keyword extend dan diikuti dengan nama dari kelas parentnya atau kelas smartphone. Dengan demikian, secara otomatis subclass Android ini akan mewarisi semua variabel dan metode yang dimiliki oleh kelas parentnya tanpa harus mendeklarasikan variabel sendiri atau metode sendiri. Nah, dengan demikian ketika saya membuat objek dari kelas Android, maka saya memanggil metode karena dia sudah mewarisi metode yang ada di kelas smartphone. Jadi tanpa ada metode pun dia bisa menggunakan metode yang ada di kelas parentnya. Jadi buka aplikasi browser dan memori sama dengan 40 yang ini. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas tentang overriding, masih dalam konsep inheritance. Apa yang dimaksud dengan overriding? Jadi sederhananya adalah walaupun si Android ini sudah mewarisi semua metode yang ada di kelas parentnya, tetapi Android juga bisa menggunakan atau memiliki properti sendiri tetapi sama dengan kelas parentnya. Nah, ini yang dimaksud dengan override, yaitu ketika subclass memiliki metode yang sama dengan kelas parentnya. Nah, misalkan saya di sini set variabelnya 25, kemudian metode ini saya rubah menjadi Chrome. Ketika saya jalankan dengan perintah pemanggilan yang sama dengan sebelumnya, maka otomatis yang akan dipanggil adalah metode dan variabel yang ada di kelas sendiri. Jadi dia akan mengutamakan apa yang ada di kelas sendiri terlebih dahulu, baru jika tidak ada dia akan memanggil metode atau variabel yang ada di kelas parentnya atau di kelas smartphone. Jadi contohnya misalkan seandainya ini metode internet nih saya tidak override, maka ketika saya panggil yang ditampilkan adalah buka aplikasi browser, jadi yang ada di kelas parentnya. Tetapi nilainya karena ini ya di override seperti ini get memory, otomatis yang akan dipanggil adalah nilai memori yang ada di kelasnya sendiri. Kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan overriding. Kemudian apakah ketika subclass sudah mengoverride semua metode yang ada di kelas parent, dia tidak bisa memanggil kembali yang ada di kelas parent? Tentunya bisa, itu dengan menggunakan keyword super. Jadi misalkan di sini get memory saya yang tadinya 25 GB, karena di sini kita beri nilai 25, tapi di sini memori saya kasih super dot memory. Misalkan ini super dot memory, sebenarnya ini nggak perlu karena yang ditampilkan adalah ini. Jadi ketika saya jalankan, nah yang ditampilkan adalah yang 40 GB. Jadi ketika variabel yang ingin kita tampilkan adalah variabel miliknya kelas parent, jadi kita tinggal menuliskan dot memory super dot memory di variabel tersebut. Tapi kita tidak bisa langsung melakukan pemanggilan, misalkan di sini a dot super dot get memory, karena ini adalah statik. Kita sudah belajar tentang statik, bahwa yang statik hanya bisa memanggil yang statik juga. Jadi
keyword this atau super itu tidak bisa digunakan di metode yang statik. Jadi kita harus membuatkan metode baru, sehingga metode untuk di kelas sendiri ada, dan kita akan buatkan metode untuk public memanggil get super memory, misalkan memori seperti ini, dan saya akan copy seperti ini, dan yang akan kita panggil bukan memori tapi di sini super.memory, dan yang akan ditampilkan di sini sama adalah super.memory. Jadi ketika saya memanggil get super.memory, tentu saja yang keluar adalah 40 GB, yaitu yang milik dari parent kelasnya. Hal yang sama untuk yang internet ini. Jadi ketika saya ingin memanggil metode miliknya parent class, tentunya kita harus membuatkan metode baru. Misalkan di sini super internet, dimana di sini saya ingin memanggil super internet seperti ini. Jadi ini adalah metode yang ada di kelas parent, karena kita menggunakan kata kunci user. Jadi ketika saya memprint super internet, maka hasilnya adalah buka aplikasi browser, bukan buka aplikasi Chrome. Jadi begitu fleksibilitas sebuah konsep dari pewarisan. Jadi subclass juga masih bisa melakukan atau modifikasi data sendiri tanpa mengganggu parent class-nya, atau subclass juga masih bisa memanggil parent class-nya. Bahkan si subclass sendiri bisa membuat metode sendiri yang tidak ada di kelas parent-nya. Misalkan di sini tes tes jaringan, misalkan seperti itu. Jadi ketika saya ini tidak akan error ketika saya panggil tes jaringan, jadi hasilnya adalah tes jaringan. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa di Java itu fleksibel, tergantung apa yang kita perlukan. Kita bisa mengoperating kelas parent, kita bisa memanfaatkan kelas parent, dan kita juga bisa membuat metode sendiri yang tidak ada hubungan dengan kelas parent. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Saya rekomendasikan konsep dari inheritance, overriding, encapsulation, super, this, set, dan get itu teman-teman harus sangat-sangat paham, karena itu akan sering digunakan dalam atau ketika teman-teman membuat program untuk satu kondisi. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini, mudah-mudahan bermanfaat.